Bab 1159. Permintaan Master Sekte. Beban tekanan seperti gunung di tubuh sebelumnya, dan perasaan berat itu benar-benar lenyap. Penatua ketiga merasa dirinya seringan burung layang-layang. Perasaan menyegarkan dari kesembuhannya yang mendadak, membuatnya ingin bersorak. Rawat luka-luka yang di luar tubuh, dan kamu akan pulih sepenuhnya. Erikin menelan beberapa pil mujarab, memulihkan beberapa reiki kerohanian, dan berkata, "Lalu apakah kultivasi aku masih bisa dipulihkan?" Penatua ketiga bertanya dengan semangat. "Sebelumnya kamu telah terluka sangat parah. Kultivasi yang jatuh tidak dapat dipulihkan, tetapi kamu masih dapat berlatih kembali." Erikin berkata, "Begini saja sudah cukup, sudah puas." Raut wajah penatua ketiga memerah, dan sangat gembira. Tidak hanya rasa rileks di tubuhnya sudah kembali, tetapi juga masih bisa terus berlatih kultivasi, apalagi yang bisa membuatnya tidak merasa puas. "Erikin, terima kasih. Aku berutang budi besar padamu. Jika kamu memerlukan sesuatu kelak, katakan saja." Penatua ketiga tertawa keras, dan sangat berterima kasih pada Erikin. Dulu dia memilih untuk mempercayai Erikin, dan bekerja sama dengannya. Sekarang dia merasa ini adalah keputusan paling tepat dalam hidupnya, bahkan berhutang budi pada Erikin. Erikin menanggapinya dengan senyuman. Dia juga bisa melihat karakter penatua ketiga. Dia relatif cuek terhadap orang luar, namun begitu dia telah mempercayainya, maka tidak akan ragu-ragu. Orang seperti itu, jika dirinya membutuhkan sesuatu kelak, dia benar-benar akan membalasnya. Penatua ketiga memulihkan diri di dalam ruangan. Lilia Leng dan Erikin keluar. Mengenai tetua hitam, saat Erikin menancapkan iblis api, dia tahu situasi sudah berakhir, dan diam-diam menyelinap pergi. "Erikin, ikutlah denganku." Lilia Leng tiba-tiba berkata. Erikin mengangkat alisnya sedikit, tidak tahu apa lagi yang ingin dilakukan oleh wanita yang dingin dan sombong ini. Namun dia tidak menolak, berjalan dengan santai, bersama Lilia Leng ke sebuah kuil di luar. "Erikin, aku harus meminta maaf kepadamu terlebih dahulu, aku telah salah menilaimu." Setelah memasuki kuil, Lilia Leng menggigit bibir bawahnya, berbicara dengan enggan. Bagaimanapun dia adalah master sekte, menghadapi murid sebuah sekte seperti Erikin ini, berinisiatif untuk meminta maaf, membuatnya merasa malu. Tapi yang membuatnya semakin marah adalah sikap Erikin selanjutnya. "Oh, sudah tahu salah. Tidak apa-apa, jika tahu salah harus memperbaikinya, itu bagus." Erikin melambaikan tangannya, bertingkah seperti tidak peduli. "Apa yang ingin kamu katakan? Mari langsung ke intinya." "Kamu." Lilia Leng merasa lebih kesal lagi. Dia mengira dia sedang memohon, dan pihak lain tidak berterima kasih, tapi dia tetap bersemangat. Bagaimanapun ini master sekte, orang ini sama sekali tidak sopan. Mengambil napas dalam-dalam, Lilia Leng memikirkan tujuannya, dan menenangkan dirinya. "Erikin, apa pendapatmu tentang sekte Huo Yu?" tanya Lilia Leng. "Sebuah tempat yang lumayan," jawab Erikin. "Hanya lumayan." Lilia Leng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu baru datang untuk waktu yang singkat, takutnya belum cukup memahaminya." Sekte Huo Yu adalah salah satu dari 3 sekte negara Dayu, disembah setiap tahun oleh penguasa negara Dayu, berstatus tinggi, memiliki 2 biji roh, 3 batu roh, meliputi wilayah ribuan mil, mata spiritual bagus, mata air suci tidak kurang dari 100. Dalam sekte Huo Yu, murid dari partai bagian luar lebih dari 10.000, dan murid dari partai bagian dalam hampir 1.000, dan yang berada di atas fase keilahian kultivasi tingkat 5, tidak kurang dari 500 orang. Di dalam sekte, bahkan ada guru pemurnian obat, ratusan guru pemurnian alat, ribuan karya klasik di perpustakaan, formasi gunung, bahkan fase distraksi tinggi yang sulit untuk dihancurkan.
Terlebih lagi, itu adalah kolam Deng Xian yang misterius. Lilia Leng berjalan ke pagar kuil, istananya berada di puncak gunung. Jika berdiri di sini, bisa melihat ke seluruh sekte. Saat perkenalan, dia bangga dengan wajahnya, rupanya bangga dengan sekte Huoyu. Eric Qin juga berjalan mengikuti ke pagar kuil, melihat dengan tenang. Yang dikatakan oleh Lilia Leng tidak berlebihan, sekte Huoyu memiliki latar belakang yang dalam, dan reputasi yang baik, jika tidak maka tidak mungkin berdiri di negara Dayu selama ribuan tahun. Tidak semua orang bisa melakukannya, hanya dengan menempati jalur roh terkuat dalam jarak 1000 km. Tapi Lilia Leng mengatakan ini padanya, apa arti baginya? Jadi, kamu mengatakan bahwa sekte Huoyu itu lumayan, jelas itu meremehkannya. Lilia Leng memandang Eric Qin dengan serius. Oke, aku akui. Eric Qin mengangguk, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Jangan membahas hal itu dulu. Lilia Leng menggelengkan kepalanya, seolah akhirnya membuat tekad. Apa pendapatmu tentang aku? Yang mengejutkan Eric Qin, Lilia Leng langsung membuka penutup kepala ketika berbicara. Yang terungkap adalah wajah cantik yang putih dan halus. Mata Eric Qin membeku sejenak. Lilia Leng tidak terlalu muda, tapi wajahnya terlihat seperti baru berusia 20-an. Fitur wajahnya sangat indah, alisnya indah, bibirnya seperti merah terang, dan riasannya cocok dengan identitas master sekte, dan memiliki lebih banyak pesona. Terutama temperamen dingin dan sombong yang sangat istimewa itu, akan membuat beberapa orang tergila-gila. Tentu saja, umurnya sebenarnya sedikit lebih tua, tetapi orang-orang pertapa abadi memiliki umur yang panjang, jika dibandingkan, dia masih sangat muda. Jika bukan karena Lilia Leng masih muda, juga akan sangat tidak puas dengan Yunantoni, yang selalu menganggap master sekte harus menjadi miliknya, itu yang membuat perpecahan di sekte Huoyu secara internal. Namun sesaat kemudian, Eric Qin menarik pandangannya. Wanita cantik yang berhubungan dengannya juga tidak sedikit, seperti Vinola Su, Enri Su, Bella Fang, Chelen Yu, Del, tidak hanya sangat cantik, mereka juga punya ciri khas sendiri. Hal ini membuat Lilia Leng sedikit kecewa saat mengetahuinya. Tetapi dia melanjutkan, jika aku bersedia berkomitmen untukmu, dan menjadi pendamping kultivasi, bagaimana menurutmu? Kamu ingin membentuk pasangan kultivasi denganku? Eric Qin benar-benar terkejut kali ini. Benar, aku adalah master sekte dari sekte Huoyu, fase distraksi kultivasi tingkat 2, wajah, penampilan serta tubuhku semuanya kelas 1, menjadi pendamping kultivasimu tidak akan membuat malu. Lilia Leng memulihkan kepercayaan dirinya. Tentu saja tidak membuat malu, kata Eric Qin. Siapapun kultivator laki-laki, yang memiliki pendamping kultivasi wanita seperti Lilia Leng yang memiliki penampilan dan kekuatan, pasti menjadi masalah sebuah kecitraan. Setelah kamu dan aku menikah, aku adalah master sekte, dan kamu akan menjadi wakil master sekte, dengan status yang tinggi, semua sumber daya sekte, selama ada bagianku, maka ada bagianmu. Tidak peduli kamu ingin pemurnian obat, formasi, atau pengembangan ranahmu sendiri, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk memuaskan, kata Lilia Leng. Kelak jika kita memiliki anak, akan menjadi master sekte berikutnya di sekte Huoyu. Banyak sekali keuntungannya, takutnya juga ada syaratnya. Eric Qin tersenyum tipis dan berkata, lebih baik membicarakan tentang permintaanmu. Tentu saja, yang pertama jika kamu telah menjadi pendamping kultivasiku Lilia Leng, tentu saja kamu tidak boleh mencari wanita lain lagi. Yang kedua adalah bersumpah setia kepada sekte Huoyu, dan menjadi seorang anggota sekte kami. Aku hanya memiliki 2 persyaratan ini. Jadi Eric Qin, apakah kamu setuju? Lilia Leng menatap Eric Qin dengan saksama, mencari seseorang pria yang sepenuhnya bisa dipahami untuk menjadi pendamping kultivasinya,
Sepertinya sangat berisiko, tapi Lilia Leng bersedia untuk bertaruh. Melihat berbagai bakat yang ditunjukkan oleh Eric Kin, dia merasa jika melepaskan kesempatan ini, setelah Eric Kin pergi, dia pasti menyesalinya. Tapi Lilia Leng masih kecewa. Master Sekte bisa membuat persyaratan seperti itu, jika hati tidak tergerak maka itu pasti berpura-pura, tetapi yang kamu sebutkan adalah sesuatu hal yang tidak dapat kulakukan. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.